kalau kita bicara tentang putusan peradilan, pengadilan yang dibacakan oleh majelis hakim di ruang sidang, memang ada kewajiban itu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi setelah dibacakan putusan itu, ada kewajiban hakim untuk memberitahukan informasi tersebut di sistem informasi pengadilan supaya apa? Menghindari perbuatan tercela. Ya, jadi tujuannya adalah untuk transparansi dan informasi yang memang yang sudah boleh diakses oleh semua publik termasuk para pihak itu. Terus itu di pasal 52 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga diatur tentang itu. Hal-hal apa saja yang boleh dipublikasikan. Terus ada juga di sana keputusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 dan dikuatkan dengan Perma nomor 7 tahun 2022 pasal 26. Jadi memang kewajiban pengadilan untuk memberitahukan itu. Tapi ada yang dikecualikan. Kenapa harus pengadilan memberitahukan itu tadi? Supaya apa yang disebut dengan ajas fair trial itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, tapi ada yang dikecualikan sesuai dengan eh, kebebasan informasi publik. Pasal 17 Undang-Undang KIP itu diatur juga hal-hal Hmm. apa yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Jadi memang kalau pertanyaan Anda apakah boleh beredar, boleh. Tetapi biasanya kalau hal-hal yang mempengaruhi persidangan, siapa tahu ada persidangan berikutnya, maka itu akan biasanya akan ditutup. Termasuk menyangkut data diri itu secara konkret dihindari, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang perintah hukum itu. Ya, memang berdasarkan pemberitaan-pemberitaan itu memang terbesit di sana ada. Apakah itu bagian dari pembuktian pada saat pemeriksaan pokok perkara? Ya kita harus lihat sampai ke sana. Kalau saya lihat itu banyak itu buktinya penggugat itu. Nah kita lihat sejauh mana kebenarannya itu. Apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang kan apa yang diucapkan di persidangan, apa yang diupload dalam situs pengadilan, itulah yang harus kita akomodir. Itu harus kita akui gitu loh. Jadi kita tidak terpengaruh dengan berita-berita katakanlah yang menyudutkan atau sifatnya miring. Dan Anda sebagai pers juga harus berimbang mempertanyakan itu benar apa enggak itu. Demikian. Tepat. Kalau bicara tentang pelanggaran dan kode etik hakim, itu kan ada beberapa faktor yang mendasari. Misalnya soal integritas. Contohnya hakim yang melakukan tindakan tidak fair, memihak, terus ada konflik kepentingan atau pelanggaran kerahasiaan. Jadi tindakan tersebut memang harus dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sudah tepat itu laporannya itu nanti biar majelis pengawas itu atau komisi yudisial yang meneliti sejauh mana apakah benar ada pelanggaran kode etik dalam saat melakukan proses persidangan tersebut. Gitu. Nah, biasanya sih yang dipanggil adalah pengadu dulu ya, karena ini kan pengaduan masyarakat, ini pengaduan pihak. Jadi akan klarifikasi dulu. Biasanya pada surat, kronologisnya akan diminta, buktinya apa yang disebutkan pelanggaran kode etik itu seperti apa. Nah, akan dipanggil dan kalau memang majelis pengawas atau badan pengawasan hakim itu menganggap perlu untuk memanggil kedua belah pihak, ya tidak tertutup kemungkinan. Kalau sekarang kan kita sudah menganut aja peradilan itu mekanismenya ikut. Tujuannya adalah sebenarnya untuk memudahkan dan peradilan itu kan harus cepat, berbiaya ringan,
Kan itu prinsipnya. Jadi sehingga ada keputusan untuk melakukan persidangan secara ikut. Bukan berarti tidak bisa hadir. Kadang-kadang ikut itu juga bermasalah juga, mungkin karena teknologinya nggak mendukung, sehingga harus didatangkan langsung ke pengadilan lewat PTSP bisa, boleh-boleh saja. Tapi Loh, kalau namanya pembatalan putusan, dua pihak harus hadir dong. mm-mm. Kalau satu pihak tidak hadir, ya nggak mungkin dibacakan itu putusannya, pasti ditunda. Terus Kan itu menjadi terbuka. berarti kan ada miskomunikasi kan gitu. Semula disepakati sidangnya itu akan daring, ternyata dilakukan katakanlah tatap muka kalau itu benar kan gitu. Nah, wajar saja orang yang merasa keberatan itu memang ya membuat pengaduan atas tindakan tadi itu. Kenapa sudah disepakati kok tiba-tiba menjadi tidak seperti itu? Boleh-boleh saja. Tinggal nanti yang membuktikan itu ya KY yang Mm. memiliki peran penting mengawasinya, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, apakah ini layak, apa benar apa enggak pelanggaran kode etik, sehingga nanti ujungnya kan ke Mahkamah Kehormatan Hakim kalau itu terjadi, itu loh. Ya, kita nggak menduga-duga yang tidak benar ya. Kita lihat Mm. saja nanti seperti apa perkembangannya, kan kita serahkan sama Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung aja, saya kira itu lebih elok. Oke. Bang, ini juga beredar rekaman Baim dan Paula. Mungkin Hmm. itu gimana Bang? Mungkin bisa maksudnya Ada kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh jajaran pengadilan, saya kira itu pelanggaran serius. Tetapi kalau itu sifatnya dibacakan terbuka dan dibuka untuk umum, itu bukan pelanggaran. Itu nanti kita lihat siapa yang membocorkan, dari pihak siapa. Kan kita nggak boleh menduga-duga yang tidak benar gitu loh. Siapa nih yang melakukan pembocoran itu terhadap informasi tadi itu? Apakah itu masuk dalam pembuktian pokok perkara? Jangan sampai nanti itu menjadi menimbulkan persoalan hukum atau berita hoax kan gitu. Sepanjang itu ada di dalam pokok perkara dan memang itu masuk daftar bukti, karena ini sudah ada putusan, sidangnya terbuka dan dibuka untuk umum, nggak ada masalah. Ya itu tadi, kalau kita dasari terhadap hasil pemeriksaan tadi, kita harus tahu dulu hal apa yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung tadi itu. Seperti apa? Dan kita nggak tahu nih. Itu loh, itu juga harus jelas. Sehingga nanti pelanggaran apa yang dilakukan oleh hakim yang menangani itu, supaya bisa ditentukan nanti sanksi apa. Kan gitu. Apakah benar ada pelanggaran kode etik, ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Kan itu semua harus terang benderang dan harus diperiksa juga semua dengan objektif gitu loh. Siapa yang membocorkan seperti saya sampaikan tadi? Kita harus lihat, tunggu aja dulu hasil pemeriksaannya seperti apa. Kalau memang benar nanti ada sengaja dari internal pengadilan yang membocorkan, itu saya kira pelanggaran serius. Ya, istri durhaka kan udah pasti kan, orang yang istri yang melawan terhadap suami. Ya, tidak pergi tanpa izin suami. Terus termasuk ya mohon maaf, sudah minta berhubungan badan selayaknya sama istri tidak dikasih, itu termasuk kategori durhaka. Itu. Ya, itu makanya kan panggilan sayang tersebut itu subjektif ya. Apakah itu dilakukan dengan karena ada hubungan khusus, atau itu panggilan hari-hari
dia kita lihat seperti apa. Kan itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Iya toh? Panggilan sayang tersebut kita lakukan kepada seseorang, dasarnya apa? Apakah karena kita berteman baik atau memang bahasa tersebut sudah terbiasa kita ucapkan atau bahasa sehari-hari? Nah, kecuali panggilan sayang tersebut dikaitkan dengan adanya katakanlah bukti chatting, video call yang sifatnya adalah berhubungan, ada hubungan khusus, itu bisa dijadikan bukti juga, katakanlah bukti petunjuk gitu loh. Nah, bersesuaikan nggak dengan keterangan saksi-saksi gitu loh. Jadi tergantung seperti apa subjektivitasnya gitu loh. Belum, belum, belum. Ya, sekarang begini, sama halnya orang mau melakukan pencurian, baru niat. Ya, dia sudah mengamati lah. Tapi tidak dilakukan pencurian itu. Ya, itu bukan kategori pencurian. Hampir sama. Kalau hanya panggilan sayang, tidak ada niat lain untuk melakukan hubungan lebih lanjut, saya kira belum termasuk dalam kategori perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan banyak tahapannya ya. Mungkin baru memulai, bisa seperti itu. Dan itu pun harus didukung dengan alat bukti lain, katakanlah saksi-saksi, bukti-bukti yang lain atau CCTV. Kalau misalnya seseorang itu berduaan masuk ke dalam satu kamar, ya secara logika ada apa di dalam itu sudah melanggar ajas kepatutan. Kan gitu. Tetapi orang yang masuk ke dalam itu apakah benar-benar melakukan zina? Belum tentu. Tergantung gitu loh. Hanya dia yang tahu, berdua yang tahu tuh dan Tuhan yang tahu apakah mereka benar melakukan perselingkuhan atau bahkan sampai dengan hubungan badan. Ya itu seperti itu saya kira. Uh, Hal yang sangat sensitif ya, saya kira. Kalau Baim Wong dalam hal ini mendeklar bahwa dia bebas dari segala penyakit, dibuktikan dengan surat keterangan medis, ya sah-sah saja. Terus kalau katakanlah seperti yang beredar tadi itu, bahwa diduga nih Paula ini mengidap HIV, ya ini jangan sampai berita miring. Ini sangat serius loh. Tuduhan itu kalau nggak benar, itu bisa nanti menimbulkan akibat hukum. Itu harus jelas juga itu. Dan kemungkinan juga dia tidak akan terima dituduh mengidap hal seperti itu. Kalau tidak ada bukti empirisnya, tidak ada bukti medisnya gitu loh. Jangan hanya sifatnya tuduhan-tuduhan gitu loh. Harus ada bukti faktualnya. Itu loh. Jadi masing-masing punya hak dan kewenangan di situ. Semua kan orang juga punya hak membela diri. Sepanjang itu ada bukti medis, ya itu yang kita ikuti gitu loh. Apalagi kalau itu dijadikan alat bukti di persidangan, saya kira akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat satu putusan. Kalau saya ya sebagai praktisi hukum, ya hari-hari mendengar, melihat adanya kegaduhan-kegaduhan seperti ini, saran saya sih kalau sifatnya hal-hal yang sangat pribadi tidak usah diumbar-umbar di publik, apalagi di sosial media. Kan ada jalur-jalur yang memang sebagaimana dengan adat ketimuran kita kan bisa selesaikan dengan baik. Meskipun itu terjadi, kan toh sekarang sudah dilakukan upaya hukumnya. Bahkan tanggal 16 April kemarin kan sudah ada putusan hakim itu di pengadilan agama itu. Jadi hendaknya kita hormat juga lah. Karena nggak bagus juga mengumbar-umbar aib orang, itu kan melanggar ajas kepatutan juga. Jadi saran saya buat setiap orang siapapun, ini jadikan pembelajaran, tidak perlulah. Saya kira kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu diumbar-umbar di publik, apalagi sosial media. Karena itu nanti bisa menjadi masalah baru, saya kira ya. Selesaikan dengan kepala dingin, ya kalau nggak bisa juga tempuh jalur hukum. Itu saya kira yang benar. Jadi kita jangan terbiasa membuat eh, apa tuh berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya. Karena bagi orang lain, bagi kita yang tidak ikut menyaksikan itu,
akan ikut nanti memperburuk keadaan. Saya kira seperti itu, bijak-bijak sajalah. Saya kira kalau ada persoalan seperti ini.